Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya akan mencoba proses pengolahan dari wahana DJI Phantom 4 di RTK menggunakan metode PPK. Saya mencoba mengolah menggunakan software Red Toolbox untuk proses geotagging hasil dari Phantom RTK. Lalu saya olah data citra tersebut menggunakan Agisoft Photoscan. Di sini saya akan menjelaskan, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang Phantom 4 RTK. Jadi keunggulan dari Phantom 4 RTK ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi serta mempunyai kelebihan khusus lagi, yaitu memudahkan kita proses pengukuran. Sebagian orang telah mengetahui untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu menggunakan GCP di area sekitar. Namun pada metode tersebut kadang membuat kita susah payah dalam mengukur di lapangan. Nah, di sini untuk mencegah hal tersebut, menggunakanlah sebuah metode dengan istilah PPK dan RTK yang memiliki fungsi untuk mengkoreksi lokasi dari data pemetaan drone dan mengeliminasi fungsi GCP. Keduanya menghasilkan tingkat akurasi yang absolut sampai rentang sentimeter. Kendati demikian, memilih satu di antara keduanya kadang memiliki dampak yang signifikan terhadap data yang dihasilkan untuk mempengaruhi kelancaran proses survei. Pada bagian survei udara, faktor-faktor seperti hambatan kondisi lingkungan, yaitu kadang banjir, entah itu kadang lokasinya sulit untuk dijamah. Tentu ini akan menghambat proses pengerjaan biaya dan pengeluaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pentingnya rasanya untuk mengulik lebih dalam lagi perbedaan antara keduanya, yaitu fungsi PPK dan RTK. Namun di sini akan mengulik dengan metode PPK. Saya akan menjelaskan apa itu PPK. PPK merupakan teknologi koreksi data lokasi setelah pengambilan data berupa pemotretan selesai dilaksanakan. Kemudian data tersebut haruslah diunggah ke dalam cloud. Drone PPK akan terbang bersama dengan GNSS PPK receiver. Yang di atas drone terdapat GNSS receiver yang terinclude lah, yaitu berfungsi mengumpulkan data dari satelit dan mencatat untuk kebutuhan pengambilan data setelah penerbangan. Data satelit kerap kali mengalami error dikarenakan penundaan troposfer dan menyediakan akurasi data maksimal sekitar 1 meter. Data satelit dari GNSS receiver dikumpulkan pada stasiun pangkalan dan setelah penerbangan berakhir, data-data tersebut dikumpulkan dengan data drone untuk mengkoreksi sinyal error satelit, membawa akurasi turunan ke tingkat sentimeter. Teknologi PPK baik komunikasi data GNSS ke data drone atau komunikasi data drone ke data koreksi drone sangatlah dibutuhkan. Ketika drone mendarat, proses koreksi harus diaplikasikan pada software yang sesuai. Nah, di sini aplikasi atau software yang saya gunakan yang sangat sesuai yaitu menggunakan software Toolbox, karena data dengan akurasi absolut selanjutnya tersedia untuk tahap selanjut menghasilkan hasil survei pemetaan.
Nah, kita langsung saja ke software Retrobox. Kita buka software Retrobox. Nah, di sini ada sebuah pengaturan dan lisensi. Untuk mendapatkan lisensi, kita bisa langsung mendaftar ke websitenya, download. Nah, di sini kita masuk ke website redchat.id. Nah, setelah kita masuk, kita bisa download dan free trial selama 14 bulan untuk mendapatkan lisensi tersebut selama 14 hari. Maksudnya, mohon maaf, kita masukkan email kita, pilih, lalu submit. Setelah itu kadang langsung muncul pemilihan softwarenya paling bawah. Ada lisensi dan download software. Oke, kita langsung ke Retrobox. Kembali ke home. Jadi kelebihan Retrobox ini yaitu untuk proses hasil data foto udara dan data receiver drone, dan kita juga bisa memasukkan hasil pengukuran base station di lapangan. Namun hasil pengukuran base station tersebut butuh dilakukan proses konversi. Konversi dari data DOY menuju menjadi data RNet, sehingga bisa terbaca pada aplikasi Retrobox. Kita langsung buka. Di sini terdapat pilihan pilihan untuk device-nya yang kita ukur atau yang kita gunakan. Saya menggunakan pabrikan DJI. Untuk koreksinya saya menggunakan tipe PPK karena di sini saya menggunakan processing kinematik. Setelah itu kita memilih keluaran dari hasil pengolahan tersebut. Bisa checklist semua. Namun saya memilih PDF untuk reporting dan Agisoft untuk proses pengolahan dan Google Earth untuk hasilnya. Hasil dari geotag. Kita langsung next. Nah, di sini kita import image hasil pengukuran dari drone DJI kita di lapangan. Terdapat 83 foto. Lalu kita import receiver PPK-nya. Dari format PPK yang kita hasil kita ukur berformat MRK. Kita open saja. Oke. Terdapat trigger file sebanyak 83 sesuai dengan hasil image-nya. Untuk data redact tersendiri, sebagai berikut tab span-nya. Nah, barusan kita masuk
import base station. Di sini karena yang dapat terimport berformat OBS, 2IO, UBX, dan etdate. Maka kita perlu mengkonversi dari data DOY menuju ke data OBS 2IO, 21IO, 21O, UBX, dan DAT. Saya akan mengkonversi terlebih dahulu. Saya menggunakan konversi convert to rename aplikasinya. Kita buka file base station, hasil pengukuran berformat DOY. Pilih alt type. Oke, sudah kebaca. Kita open saja. Proses scanning, konversi data. Lumayan lama. Nah, sepertinya aplikasi ini masih perlu di-updating. Jadi saya pindah ke aplikasi Rina Convert. Oke, baik. Saya menggunakan aplikasi Rina Convert. Nah, untuk pengaturan Rinex ke file data Rinex, di sini perlu kita atur informasinya. Data file versi 2.11. Mengapa saya pilih 2.11? Karena versi ini sangat compatible pada pengolahan di Retroblox. Baik itu penghasilan datanya seperti 2IO, OBS, Sibas, dan lain-lain. Nanti kita lihat hasil formatnya. Untuk format versi yang lain masih terkendala proses pengolahan di Retroblox. Kadang kita sudah tergeotek namun terdapat konsol bermasalah. Biasanya dari hasil konversi data Rinex tersebut. Oke, kita pilih folder untuk hasil exporting, untuk include GPS yang kita gunakan berupa GPS GLONASS, SIBAS, dan lain-lain. Ini hasil konversi data. Semua data GPS dipisah untuk memudahkan proses pengolahan di Retroblox. Setelah itu kita add data base-nya, base station. Kita open. Lalu kita convert. Oke, bisa pada user get list B. Kita silang saja. Kita keluar aplikasi. Lalu bawa kembali aplikasi Retroblox. Kita import data Rinex yang telah kita convert.
navigasi WN. Sekian. Buat base station pilih 2IO QO apa. Oke, bisa. Kita next hasilnya shooting map. Oke, sudah fix terdapat jumlah fix sekitar 2038 dan float sekitar 162. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa hasil count-nya 238. Bahwasanya dari hasil pengukuran PPK terdapat sebuah receiver, yaitu mengantarkan dari base station ke receiver ke satelit. Nah, dari count ini berupa panjang dibagi waktu. Kita lihat hasil summary-nya. Assalamualaikum. Iya. Ya. Ini yang terbaru. Berikut hasil summary-nya. Kita buka hasil summary dari pengolahan Red Toolbox. Oke. Nah, Red Toolbox report. Bahwasanya fix total 100%. Nah, di sini tidak ada float data. Mengapa tadi di software ada float data? Jadi hasil trigger kamera biasanya mengalami sebuah delay proses trig di awal pengukuran. Proses trigger di awal tersebut biasanya mengalami biasanya dia melakukan proses kalibrasi menyesuaikan IO eksterior orientasi dari sensor kamera objek. Disitulah terjadi proses receiver ke kamera belum dapat match secara keseluruhan sehingga terjadinya float. Dari hal tersebut, maka hasil float tersebut tidak terhitung karena float tersebut hanya untuk menyesuaikan pengukuran di awal, trigger pengukuran di awal. Nah, di sini total sebenarnya berjumlah 82 dan presentasi 100. Lalu kita buka software Agisoft. Nah, kebetulan tadi kan export
hasil Red Toolbox, kita memilih juga Agisoft, sehingga kita tidak perlu lagi membuka software Agisoft, cukup di luaran folder exporting Red Toolbox, kita dapat Agisoft, kita klik saja. Oke, telah muncul hasil import kamera. Di sini kita melakukan proses pengaturan sistem referensi. Di mana kita bisa menyesuaikan ke hasil pengukuran GCP. Bila mana kita ingin melakukan proses banding data PPK dengan data GCP, berapa ketelitiannya. Oke, kita buka tools convert. Nah, di sini terdapat konversi data. Karena saya melakukan proses akuisisi di area Jakarta, maka zona yang saya pilih UTM zona 48S. Oke, sudah terkonfirmasi. Jadi string northing altitude. Setelah itu kita melakukan proses pengaturan. Save terlebih dahulu. Save, oke, sudah tersave. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengaturan di reference setting. Kita ubah akurasi kameranya menjadi 0,001. Mengapa saya ubah akurasi kamera? Kita oke terlebih dahulu. Di sini reference terdapat akurasi. Sebetulnya sudah ada luaran akurasi dari setiap foto. Akurasi luaran dari convert geotagging data sudah cukup akurat di hitungan sentimeter, milimeter. Di sini cukup akurat, namun kita perlu juga memilih atau membatasi dari proses selanjutnya sekitar 0,001 meter. Oke, kita melakukan proses alignment foto. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alignment foto.
Alamat foto ialah dari data kumpulan-kumpulan foto udara, kita pecah, kita pecah menjadi data T-point. Perlu kita ketahui, T-point terbentuk dari data overlap dua data foto pada satu objek yang sama. Itu harus, jikalau dari data foto tidak teroverlap atau tidak tepat pada satu objek yang sama, maka tidak terbentuk yang namanya T-point. T-point yaitu titik ikat antar foto. Di sini ada pengaturan titik ikat antar foto. Untuk akurasi, kita sesuaikan. Semakin besar akurasi yang kita gunakan, maka hasil T-point semakin banyak. Namun, mempunyai kelemahan, pengolahannya cukup lama. Untuk medium, sedang saja. Untuk low, T-point kita sedikit titik ikatnya, namun untuk proses pengolahan cukup cepat. Pilih medium. Untuk reference per selection, saya menggunakan informasi dari reference image. Jikalau saya menggunakan generic product selection, maka yang akan dipilih seleksi dari data-data generik. Di sini data generik harus menggunakan data luaran berupa data GCP. Karena saya menggunakan metode PPK, saya perlu menggunakan reference saja. Kita ke advance, ke point limit. Di sini yang saya maksud akurasi medium atau high. Sebenarnya akurasi, kita milih cukup akurasi. Sudah terbentuk key point luaran sesuai yang kita inginkan, jumlah key point-nya. Namun kita bisa limitkan untuk mengurangi proses pengolahannya. Dari key point limit yang terjumlah contoh 40.000 poin, dan kita baca yang kita gunakan hanya 40 poin saja, 4.000 poin saja. Sebenarnya di sini semakin banyak key point, maka key point terbaca pun semakin lama pada software, sehingga waktu yang kita gunakan, waktu proses yang kita gunakan juga cukup lama. Setelah kita baca, maka kita ambil. Nah, pengambilannya ini sekitar 4.000. Jadi, menyesuaikan dari hasil sebuah objek. Objek yang detail dan objek yang selaras. Yang terjumlah 4.000 koin. Kita oke.
Oke, sudah. Kita nonaktifkan data foto image kita. Oke, sip. Nah, di sini hasil di poin dengan kita melimitkan limit mencari foto atau mencari di poin sebanyak 4.000 untuk mempercepat proses pengolahan. Kita lihat datanya. Oke, sip. Nah, di sini terdapat error, terdapat kesalahan, atau terdapat outlier data. Data yang terjauh dari hasil pengolahan, data terjauh, data yang melenceng, yang bukan sebenarnya. Maka kita perlu menseleksi atau menghapus untuk mereduksi kesalahan hasil data pengolahan kita. Di sini, jikalau kita tetap menggunakan, maka akan terjadi blunder, blunder di error image di hasil ortofotonya. Kita perlu mereduksi atau filter dari di poin tersebut. Menggunakan di toolbar yaitu grade selection. Untuk kriteria yang kita pilih di sini, jangan menggunakan image counting atau penjumlahan image yang kita gunakan. Mengapa? Karena tipe poin yang blunder ini beberapa saja. Kalau kita menggunakan image keseluruhan, perhitungan image, maka poin yang seharusnya benar biasanya akan terhitung karena threshold berdampingan di tipe poin yang error tersebut. Atau tidak jauh lah titik ikatnya. Bisa saja menggunakan manual, tapi itu cukup memakan waktu. Pertama kita pilih reprojection error. Kita atur levelnya, tingkat keeroran. Semakin besar maka semakin terpilih tingkat keerorannya. Namun tingkat kepercayaannya sedikit melenceng. Biasanya yang seharusnya benar ikut terhitung juga. Oke. Maka delete atau remove.
Oke, ternyata di sini masih terdapat kesalahan. Jadi kita perlu menseleksi secara manual. Oke, sini kita anggap data outlier-nya sudah hilang. Sip. Setelah itu, kita langsung ke build and slot. Nah, kelebihannya menggunakan PPK, ini langsung meloncat eh, ke step build and slot. Kalau kita menggunakan metode GCP, kita perlu melakukan pengaturan filter atau filter image to GCP. Menyesuaikan image ke GCP-nya, biasanya gitu. Perlu itulah. Di sini menggunakan PPK langsung ke proses build and slot-nya. Terdapat general quality, kualitas dari pengaturan build and slot. Apa itu build and slot? Build and slot yaitu untuk memvisualisasi hasil model dari dance slot density point cloud berdasarkan hasil kamera yang kita olah. Dance cloud point yang dihasil dari metaset bisa kita edit dan dikasih dengan metaset. Digunakan untuk dasar pemrosesan lebih lanjut antara build mesh, build dem, dan build model. Nah, selanjutnya kan sudah muncul jendela pop-up. Di sini kita akan mengatur berupa kualitas dashboard yang kita pilih. Konsepnya, jika jumlah foto semakin banyak, kemudian kita proses dengan tingkat akurasi tinggi, maka waktu yang digunakan proses pengolahan hasil semakin lama. Begitupun sebaliknya, jika jumlah foto semakin banyak, kemudian kita memilih akurasi yang rendah, maka hasil pengolahan image-nya lumayan tidak lama. Apabila hasil fotonya sedikit, menggunakan quality yang rendah, maka proses pengolahan cukup cepat, sangat cukup cepat. Oke, kita ulik satu-satu. Di sini saya menggunakan kualitas medium. Kita ke advance depth filtering. Apa itu depth filtering mode? Pada tahap pembangunan dan plot point metaset, menghitung depth maps untuk setiap foto disebabkan oleh jumlah faktor seperti noise, buruknya fokus,
memungkinkan munculnya beberapa penyicilan di antara titik-titik tersebut. Untuk memilih pengecilan tersebut, Metaset memiliki beberapa algoritma berupa mild, moderate, agresif. Untuk mild, untuk metode filter mild ini berguna untuk project areal survey jika area tersebut memiliki atap yang bertekstur buruk. Misalnya, filtering dengan mode mild juga diperlukan untuk depth maps yang berbasis rekonstruksi mesh. Apabila kita memilih metode agresif, area yang kita rekonstruksi dan memiliki detail kecil, yang berarti maka kita mempertimbangkan untuk metode ini. Nilai parameter agresif ini biasanya direkonstruksi untuk prosesan data udara juga, kecuali jika perlu mempertimbangkan data kecil seperti atap bertekstur misalnya. Kita bisa menggunakan mode mild, bukan agresif. Mode moderate berikan hasil antara pendekatan mode mild dan agresif. Dan biasanya untuk metode mild ini di area-area seperti gedung, seperti perumahan, di mana dia fokus pada kumpulan objek yang tidak homogen atau heterogen. Di sini agresif untuk data-data homogen, biasanya gitu. Kita klik calculate point color, lalu oke. Ini sudah selesai proses pengolahan dance cloud. Kita cek dance cloud-nya. Klik 2 kali. Nah, ini hasil dance cloud yang kita olah dengan kualitas medium dan depth filter menggunakan mild, metode mild. Terdapat 17 juta poin, 17 juta poin yang terpilih, yang terbuat dari hasil heat map. Nah, selanjutnya kita melakukan proses mesh di model dan DEM. Namun di sini saya ingin melakukan proses klasifikasi filtering ground point secara otomatis. Mengapa saya langsung menggunakan metode klasifikasi? Karena saya ingin melanjut ke proses DEM. Karena luaran yang saya inginkan berupa data DEM, DTM, dan data ortofoto, sehingga saya harus melakukan proses filtering. Di sini saya akan melakukan proses klasifikasinya menggunakan software Global Mapper. Namun, pertama-tama kita harus ekspor data dance cloud yang kita olah. Kita ekspor terlebih dahulu. Then load di shop. Oke, formatnya las ya kawan, kita save.
Di sini pilih koordinat sistem 48S. Oke. Oke, sip. Lalu kita buka software Global Mapper. Kita open data. Data Cloud Agisoft yang telah kita ekspor dari software Agisoft. Kita open. Nah, kita select also. Lalu kita oke. Oke. Lalu kita enable all untuk melihat data kita. Oke, sip. Sudah masuk datanya. Lalu kita melakukan proses ground, mengambil ground secara otomatis. Di sini terdapat fitur auto klasifikasi ground point. Kita pilih fitur tersebut. Nah, terdapat proses pengaturan. Pertama, base beam size to check for kurva definisi 2 meter. Di sini dijelaskan yaitu untuk menentukan sel code titik untuk dibagi menjadi sebagian langkah persiapan prosedur klasifikasi ground point. Ukuran sel harus ditunjukkan sehubungan dan ukuran terbesar area dalam scan yang tidak mengandung titik dasar. Contoh bangunan atau hutan yang rapat. Maka kita atur sebesar 2 meter. Setelah itu, ada minimum spesifikasi ketinggian dari dasar. Itu rata-rata minimal elevasi si poinnya dengan kepercayaan non-ground atau objek-objek seperti pohon, bangunan, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan default sekitar 0,3. Nah, untuk selanjutnya, untuk maksimum height yaitu ketinggian yang kita ambil. Di sini dijelaskan use layer value for height relief area. Jadi kita memilih dari dasar sampai ketinggian 50 meter, maka itu akan dicakup untuk proses klasifikasinya dan filtering. Untuk excited terrain slope, di sini kita memilih panjang slope dari terrain sekitar 7,5% ya kemiringannya. Ada juga ketinggian bangunan yang kita ambil kurang lebih 100 meter. Oke, saya ingin menjelaskan sudut maksimum atau terrain slope, yaitu menentukan salah satu kondisi yang akan diperiksa saat menguji sebagai ground point untuk menetapkan batas untuk sudut antara terrain model dan garis untuk menghubungkan titik yang dimaksud dengan titik ground class. Parameter ini juga menentukan asumsi kemiringan maksimum tanah di dalam lokasi. Nah, untuk jarak maksimum
diperiksa saat menguji suatu titik sebagai satu kondisi dasar, yaitu menetapkan batas untuk jarak antara titik yang dimaksud dan tiren model. Dari tiren model, parameter ini juga menentukan asumsi untuk variasi maksimum ketinggian tanah pada suatu waktu. Jikalau ada perbedaan, kita klik OK. Lalu setelah itu kita ekspor hasil klasifikasi data point. Sebelum kita ekspor, kita cek terlebih dahulu data ground yang telah kita olah. Like, oke. Berikut data ground yang dihasilkan. Di sini cukup agresif proses filtering atau klasifikasi 6 ground ya. Namun juga hasil ini sangat akurat untuk proses pembuatan DTM karena memfilter non-groundnya menghasilkan ground yang sesuai dari pengaturan yang kita buat. Lalu kita ekspor data DTM kita. Format last file. Oke. Kita menuju folder terbaru, folder proyek sebelumnya. Kita ketik namanya DTM. Oke, DTM. Kita save. Oke. Close. Kita import hasil pengolahan DTM kita di import point. Oke. No. Jangan di replace ya kawan. Kalau di replace nanti kebuang dari slot sebelumnya. Oke. Kita aktifkan, klik 2 kali atau klik kanan set as default. Default. Save. Udah. Di sini terfilter menjadi 2 juta poin saja yang awalnya 17 juta. Bahwasanya 2 juta poin ini berupa poin ground point, poin dasar. Untuk semua poin sekitar 17 juta gitu. Setelah itu, proses selanjutnya kita langsung meloncat ke build dam. Pembuatan dam. Di sini ada proxy system. Tetap kita menggunakan UTM zona 48S. Kita oke. Oke, sudah terbuat. Kita cek hasil damnya. Di sini terdapat data point ya seperti outlier. Namun kita cek kembali data-data yang outlier tersebut pada cell display dim. Oke. Sip. Benar saja, terdapat data outlier di ground. Kita harus
Filter kembali, menghapus data outlier tersebut. Kita cek kembali, terdapat tinggian cukup signifikan di daerah DTM. Oke, Oke, kita hapus, remove them-nya. Kita buat kembali. And smooth hasilnya. Lumayan. Lalu kita menuju ke proses build atau mosaic. Di sini ada parameter. Parameter yang kita pilih dari survei SDM. Untuk pixel yang kita buat sekitar 0,2. Lalu X dan 0,2 untuk Y. Kita oke. Oke, sudah terbuat mosaiknya.
Di sini hasil data ortomosaik cukup smooth, sangat sangat smooth sih, lumayan smooth. Tidak ada kemiringan atau deformasi pada setiap objek. Baik pengendara bergerak seperti motor dan mobil, dan orang yang sedang berjalan. Untuk area vegetasi juga sama, sangat smooth. Kita coba lihat di ujung-ujung juga. Nah, di sini terdapat kemiringan hasil data ortomosaik. Kita lihat terlebih dahulu untuk pengambilan data foto. Nah, jadi data foto yang tercepret ke objek dari ke lapangan sekitar 60 meter atau 72 meter. Ini yang mampu terambil, yang mampu terolah. Namun faktanya setelah diolah, terdapat deformasi gambar. Deformasi hasil ortomosaik. Jadi tingkat kepercayaan hasil foto udara dengan jarak 25 meter untuk data yang non overlap. Namun data yang teroverlap seperti pohon ya, pohon kurang lebih berjarak 20 meter, masih bagus. Nah, kita coba cek juga di bangunan, area bangunan sekitar 30 meter, kurang lebih 30 meteran, cukup bagus untuk data foto yang teroverlap. Namun untuk data foto yang tidak teroverlap dari jarak 37 meter sudah miring, mengalami kemiringan gambar. Namun data ini cukup bagus di area objek-objek yang bergerak seperti motor, mobil, dan objek-objek yang kecil masih mengalami kesalahan di area kabel. Sini perlu kita proses filter juga. Namun bukan filter di aplikasi Agisoft-nya. Ya, cukup blunder di data area utilitas. Kita perlu kosmetik menggunakan software Photoshop menghapus data-data utilitas seperti kabel listrik dan mobil untuk hasil yang cukup bagus. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya.